Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Kurniawan, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 2 Panjenggiran, Kabupaten Majalengka. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 3.2, yaitu tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Telah hadir bersama saya Bapak Kepala Sekolah dari SMP Negeri 2 Panjenggiran, Bapak Iman Saidin, SAG MPDI, yang akan bersama saya mengidentifikasi aset-aset atau modal-modal apa saja yang dimiliki oleh SMP Negeri 2 Panjenggiran. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya Bapak untuk diskusi bersama saya. Kali ini kita akan berdiskusi untuk mengidentifikasi apa saja aset-aset yang dimiliki oleh sekolah dan bagaimana pemanfaatannya untuk perkembangan kegiatan belajar mengajar dan perkembangan sekolah Bapak. Yang pertama adalah aset modal manusia Bapak. Ya, aset modal manusia yaitu terdiri dari guru, kemudian murid, tenaga kependidikan, dan juga Bapak kepala sekolah sendiri. Bagaimana menurut Bapak tentang guru-guru yang ada di SMP Negeri 2 Panjenggiran ini? Terima kasih Pak Arif. Sebenarnya tiap sekolah itu masalah modal, untuk modal sekolah itu terbagi dua, ada barang hidup dan barang tidak hidup, atau barang bergerak dan barang tidak bergerak. Dimana yang pertama itu modal manusia termasuk barang yang hidup. Di setiap sekolah ada 3 unsur yang termasuk modal manusia. Yang pertama guru, yang kedua atau guru itu tenaga pendidik, staf TU tenaga kependidikan, dan juga yang paling utama yang paling pokok yaitu adalah siswa. Pertama kita membahas masalah tenaga pendidik, di mana di SMP 2 Panjenggiran ini jumlah PNS itu semuanya hampir ada 26, dan yang juga honorer dan P3K hampir 8 orang. Untuk PNS ini rata-rata mereka semuanya lulusan S1 dan S2. Untuk P3K sama, ini S1 semua, dan juga untuk honor S1 semua. Karena untuk pendidikan zaman sekarang itu minimal untuk mengajar di sekolah tingkat pertama atau di SMP itu harus berijazah S1 itu ya, dan juga harus dunia. Dimana ini alhamdulillah di SMP 2 Panjenggiran ini setiap guru sudah sejalur seirama dengan mata pelajaran mereka sendiri yang diampu, sehingga guru-guru dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada anak didiknya sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Yang kedua yaitu tenaga kependidikan yang disebut TU atau tenaga administrasi. Tenaga administrasi yang ada di SMP 2 Panjenggiran kebetulan ini ada 3 kelompok pendidikan. Yang pertama ada yang berijazah S1, yang kedua ada yang berijazah D2, dan yang terakhir ada yang berijazah SMA. Ini SMP 2 Panjenggiran kebetulan yang berijazah SMA atau sederajat ini mengambil dari SMK jurusan komputer, sehingga mereka dapat diberdayagunakan di SMP 2 Panjenggiran untuk bagian komputer. Yang ketiga ini yang terakhir, ini yang paling utama itu modal siswa, dimana di SMP Negeri 2 Panjenggiran ini siswa ini cukup heterogen, cukup banyak juga. Alhamdulillah sekarang SMP 2 Panjenggiran mengampu hampir 20 rombel belajar yang terdiri dari beberapa desa penunjang, pendukung. Ini alhamdulillah semuanya mereka mempercayakan masyarakat untuk menyekolahkan anak mereka di SMP 2 Panjenggiran. Ini sangat beragam sekali. Mereka keterampilan anak ini juga sangat beragam ya, dari lulusan tiap SD-nya. Mungkin ini 3 unsur yang paling utama untuk modal manusia. Yang pertama tenaga pendidik guru, yang kedua tenaga kependidikan TU, dan yang ketiga murid. Mungkin itu Pak Ali. Sedikit Bapak bahwa guru-guru di SMP 2 Panjenggiran juga itu beberapa telah mengikuti pelatihan baik daring maupun luring, pelatihan tentang media pembelajaran. Secara mandiri juga ada beberapa guru yang mengikuti pelatihan
pelatihan tersebut, sehingga dari kegiatan tersebut bisa diimplementasikan di dalam pembelajaran di kelasnya, ya. Kemudian juga ada beberapa guru Bapak yang memiliki sertifikat. Ya, Ya, betul. sertifikat. Sudah banyak beberapa guru ya yang ikut pelatihan pendidikan secara daring maupun luring, sehingga mereka bisa mengembangkan metode pembelajaran dan juga bisa menularkan kepada guru yang lain, sehingga pendidikan atau pembelajaran di SMP 2 Panyikiran lebih bagus lagi. Terima kasih Bapak. Itu modal manusia yang ada di SMP 2 Panyikiran. Kemudian berikutnya kita mengidentifikasi tentang modal lingkungan alam kita di Panyikiran. Nah, bagaimana menurut Bapak alam atau lingkungan yang ada di SMP 2 Panyikiran ini, Bapak? Kebetulan SMP 2 Panyikiran ini letaknya tidak termasuk di kota, tetapi termasuk kota. Karena SMP 2 Panyikiran ini terletak di kota Majalengka, tetapi agak pinggir, sehingga letaknya di daerah pesawahan, perkebunan, di mana di SMP 2 Panyikiran ini masyarakatnya itu banyak bercocok tanam dan juga banyak perkebunan buah. Mereka termasuk lingkungannya lingkungan ramah dan juga baik, sehingga masyarakat ini bisa memanfaatkan beragam lahan pertanian, bisa untuk pertanian dan juga bisa untuk perkebunan. Dan juga mungkin ini Bapak, lingkungan pesawahan dan lingkungan yang ada sungai, kebun juga bisa guru gunakan untuk sebagai media pembelajaran, ya, seperti itu. Ya, seperti ketika ada acara pramuka bisa kita menggunakan atau memanfaatkan perkebunan, kemudian untuk media pembelajaran IPA di pesawahan tentang ekosistem, atau matematika juga tentang pengukuran lahan, itu tidak bisa manfaatkan. Dan juga kebetulan Parit di dekat SMP 2 Panyikiran ini ada satu peternakan sapi. Oh iya. Sehingga itu peternakan sapi ini kami pergunakan setiap tahunnya, itu kami membeli sapi dari sana. Nanti itu bisa dijadikan sebagai ekstrakurikuler cara penyembelihan sapi kurban. Itu bagi pemanfaatan di daerah untuk masalah kerohanian. Ini kerjasama dengan bidang kerohanian. Ya, jadi cukup menguntungkan ya, Pak sekolah kita pastinya. Kemudian yang berikutnya tentang modal fisik, ya, modal fisik yang ada di SMP 2 Panyikiran, tentang gedung sekolah dan hal-hal yang lainnya. Bagaimana menurut Bapak tentang modal fisik yang ada di sekolah ini, Bapak? Terima kasih Pak Arif. Pada intinya setiap sekolah itu tidak bisa membangun sekolah atas nama sendiri, dimana setiap sekolah ini pasti modal utama untuk membangun sekolah ada dua. Pada intinya ada bantuan dari DAP dan juga ada bantuan dari BKU. Tetapi alhamdulillah untuk SMP 2 Panyikiran ini bangunan sekolah ini sudah cukup memadai, sehingga romba anak didik berjumlah 20 romba ini sudah bisa terpenuhi. Yang kedua, untuk fisik ini ada lab komputer, untuk pembelajaran ada lab perpustakaan, dan juga untuk sarana ekstrakurikuler alhamdulillah di sini juga tersedia lapangan bola voli, terus juga lapangan basket, sehingga mereka yang senang dan gemar untuk berolahraga sudah kami sediakan lapangan yang cukup memadai. Iya. Dan juga perpusnya. Perpus juga alhamdulillah kita punya, dan alhamdulillah walaupun di daerah pinggiran dengan internet juga cukup kuat di sini Bapak ya, yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Nah, itu modal fisik yang ada di kita di Panyikiran. Kemudian yang berikutnya tentang modal politik Bapak. Nah, ini modal politik berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah kita, kebijakan dari dinas maupun kebijakan lainnya. Bagaimana menurut Bapak modal politik yang kita miliki Bapak di Sekolah Panyikiran? Alhamdulillah Pak Arif, untuk modal politik di Kabupaten Majalengka khususnya untuk bidang pendidikan ini Bupati Majalengka sangat mendukung sekali, karena latar belakang pendidikan dari Bupati Majalengka ini pekerjaan sebelumnya itu dia sebagai guru SPG, yang kedua dia pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka,
dan sekarang dia menjabat sebagai Bupati Majalengka. Sehingga untuk masalah pendidikan, insya Allah di Kabupaten Majalengka ini sangat baik sekali, sangat didukung sekali oleh Bupati Majalengka, yang diteruskan kepada OPD bawahannya itu Dinas Pendidikan. Alhamdulillah kerjasama dan dukungan dari pemerintah sangat baik sekali untuk masalah pendidikan. Ya, itu modal politik ya, yang kita mendapat dukungan untuk pengembangan sekolah ini dan kegiatan belajar. Kemudian modal budaya dan agama. Ya. Lingkungan SMA 2 Panjenggiran ini berada di Kecamatan Panjenggiran, Bapak ya. Nah, bagaimana menurut Bapak apa saja modal-modal atau identifikasi apa saja yang bisa Bapak kemukakan tentang budaya atau agama yang ada di sekitar lingkungan Panjenggiran ini? SMP 2 Panjenggiran ini diampu atau didukung paling besar, paling dominan siswanya itu oleh 2 desa, yaitu Desa Jati Serang dan Desa Cijure. Di mana masyarakat Desa Cijure dan Jati Serang ini mereka hidupnya sangat religius di sana, di mana juga di Desa Jati Serang dan di Bonang ada sebuah pesantren yang mendukung juga buat anak-anak, sehingga perilaku mereka yang religius bisa ditularkan di kita di sekolah, di mana mereka bisa bersikap dengan sopan, dengan santun, perilaku yang baik. Itu sangat mendukung sekali untuk kehidupan berinteraksi anak-anak di sekolah, karena bagaimanapun juga lingkungan masyarakat sangat berpengaruh terhadap lingkungan sekolah. Ya. Dan juga masyarakat sekitar sini terlihat sangat kompak dalam berterangnya, Pak ya. Alhamdulillah. Nah, jadi sehingga terbiasa terbawa anak-anak itu dengan lingkungan rumahnya yang budaya gotong royong, sehingga terbawa ketika kerja kelompok di kelasnya itu, Bapak ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah modal sosial yang ada di sekitar lingkungan ini, terutama yang berhubungan dengan hal-hal komunitas pendidikan, Bapak, seperti PGRI ya. Bagaimana menurut Bapak lingkungan modal sosial yang ada di lingkungan pendidikan ini? Setiap sekolah pasti mempunyai organisasi ke atasnya, Pak, khususnya untuk masalah pendukung untuk modal sosial. Alhamdulillah SMP 2 Panjenggiran ini sudah bekerja sama dengan pihak luar, dalam mana pihak luar ini masih terkait dengan dunia pendidikan. Yang pertama yaitu BIDA atau PGRI lah, disebut PGRI, jadi di mana PGRI ini suatu wadah para guru yang bisa disatukan untuk memajukan dunia pendidikan. Yang mana alhamdulillah untuk khususnya di SMP 2 Panjenggiran ini PGRI ini sangat mendukung sekali, dan juga yang terutama karena ketua PGRI untuk Kecamatan Panjenggiran khususnya ini merupakan guru di SMP 2 Panjenggiran. Alhamdulillah Pak Eki ini sebagai ketua PGRI Kecamatan Panjenggiran ini mereka sangat mendukung sekali terhadap kegiatan yang ada di SMP 2 Panjenggiran. Kemudian juga di sekitar lingkungan juga ada Karang Taruna ya, Pak. Nah, alhamdulillah ada Karang Taruna, ada seni budaya, ada sanggar juga yang bisa diajak kerjasama dengan sekolah kita. Ya. Jadi Karang Taruna itu hampir banyaknya juga dari siswa kita, terutama kelas 9 ya, sehingga mereka terbiasa berorganisasi, terbiasa bergaul, gotong royong, sehingga bisa terbawa ke sekolahnya gitu. Yang berikutnya adalah yang terakhir modal finansial, Bapak, modal masalah keuangan. Alhamdulillah sekolah kita rutin dapat dana bos ya, Pak. Alhamdulillah. Nah, bagaimana dengan modal finansial, Pak? Setiap sekolah ini dana bantuan itu ada 2 unsur, Pak, yang paling utama yang dari pemerintah. Yang pertama ada yang namanya bos reguler. Bos reguler ini setiap sekolah itu pasti dan pastilah diberi oleh pemerintah. Yang kedua ada yang namanya bos kinerja. Bos kinerja ini tidak setiap sekolah diberi, tetapi sekolah-sekolah tertentu yang pertama sekolah tersebut sudah masuk program PSP itu dana kinerja bos kinerja. Yang kedua sekolah tersebut mempunyai siswa yang berprestasi juara 1 tingkat provinsi dan tingkat nasional di bawah Dinas Pendidikan OSN atau O2SN. Itu insya Allah dana bos itu akan saya disebut dana bos kinerja. Yang ketiga juga untuk bantuan ini langsung kepada siswa, ada yang namanya beasiswa
yaitu PIP ini kartu pintar, itu pemerintah ini yang sangat disayangkan ini Pak Arif ya, hanya sedikit. Jadi setiap sekolah itu tidak rata dibaginya. Jadi bagaimana kita mengajukan ke sana, tetapi tidak semua dicairkan. Jadi sesuai kuota yang dari pemerintah. Jadi ada 3 ya. Yang pertama ada bos reguler, yang kedua ada bos kinerja, dan 3 ada beasiswa untuk siswa-siswa tertentu. Jadi untuk modal finansial, alhamdulillah SMA 2 Panjaikiran banyak mendapat bantuan-bantuan dari pemerintah, dan itu bisa digunakan terutama untuk siswa dalam kegiatan mendukung pembelajarannya dan juga kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pengembangan sekolah. Barangkali itu mungkin Bapak kita berdiskusi tentang identifikasi apa saja yang ada di sini lingkungan, dan mudah-mudahan itu semua bisa kita manfaatkan untuk sekali lagi untuk tujuan adalah perkembangan murid. Nah, jadi kita semua di sini berfokus hanya untuk tetap ke murid dan murid. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, siap. Saya Arif Kurniawan, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA Negeri 2 Panjaikiran, Kabupaten Majalengka. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Kurniawan, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 2 Panjaikiran, Kabupaten Majalengka. Kali ini saya akan mengerjakan tentang aksi nyata modul 3.2, yaitu tentang pengelolaan pemimpin dalam sumber daya. Bersama saya telah hadir rekan-rekan saya dari guru-guru SMP 2 Panjaikiran, yaitu Bapak Ahmad Adi Prawira SPD selaku Wakasek Kurikulum SMP 2 Panjaikiran. Kemudian Bapak Dedi Mulyadi SPD selaku Wakasek Kesiswaan dari SMP 2 Panjaikiran, dan Bapak Hendra Riyadna selaku Pembina Olahraga dari SMP 2 Panjaikiran. Kali ini saya berdiskusi bersama rekan-rekan untuk mengidentifikasi aset-aset atau modal-modal yang dimiliki oleh SMP 2 Panjaikiran dan pemanfaatannya terhadap proses pembelajaran dan perkembangan sekolah. Terima kasih Bapak-Bapak atas kehadirannya, atas meluangkan waktunya. Kita mengenal bahwa aset itu dibagi menjadi 7 bagian, yaitu ada aset atau modal manusia, kemudian modal sosial, modal lingkungan alam, modal fisik, modal politik, modal budaya, dan modal finansial. Yang pertama akan kita identifikasi tentang modal manusia. Di SMP 2 Panjaikiran, modal manusia itu atau aset manusia menyangkut guru, murid, tenaga kependidikan, dan orang-orang yang berada di lingkungan sekitar sekolah kita. Nah, bagaimana menurut Pak Ardi tentang modal manusia atau guru-guru yang ada di SMP 2 Panjaikiran? Terima kasih Pak Arif, calon guru penggerak. Untuk aset di SMP Negeri 2 Panjaikiran, khususnya mengidentifikasi modal manusia, pertama ada guru. Guru yang ada di SMP Negeri 2 Panjaikiran ini terdiri dari guru yang memiliki pendidikan semuanya sarjana pendidikan S1 dan bersertifikasi. Kemudian ditambah lagi ada beberapa orang guru yang memiliki pendidikan S2. Nah, pemanfaatan kualitas pendidikan mereka terhadap pembelajaran bisa kita lihat bagaimana mereka menyerap informasi, menyerap pengetahuan tentang pembelajaran dari dari pengetahuan dasar yang telah dimiliki dari kuliah, dari dasar pendidikan sendiri, karena pasti yang S1 itu sudah memiliki dasar bagaimana menerapkan pendidikan pengajaran di kelasnya masing-masing, termasuk mungkin Pak Arif juga kan dengan sarjana bisa mengikuti kegiatan seperti sekarang calon guru penggerak. Kemudian yang memiliki S sarjana pasca sarjana ya S2
dia mungkin bisa memiliki inovasi yang diambil dari penelitian-penelitian, khususnya penelitian tindakan kelas setelah melihat pembelajaran, kemudian mengevaluasi, melakukan pembelajaran, kemudian mengevaluasi. Hasil evaluasi itu diteliti saja dalam penelitian tindakan kelas. Jadi intinya setiap guru yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi pasti dia akan mengajar secara saintifik, ya, secara ilmiah gitu. Kemudian yang kedua untuk murid ya, murid input kita memang berasal dari sekolah-sekolah yang ada di sekitar kita, dan mereka juga dapat fasilitas mungkin ya apabila memiliki prestasi yang baik, sehingga kita menerima siswa dengan kualitas yang baik pula, karena kita berikan fasilitas bagi siswa yang memiliki prestasi di tingkat sekolah dasarnya. Kemudian untuk tenaga pendidikan kita, untuk tenaga PNS-nya belum ada, jadi semuanya adalah tenaga kependidikan honorer, dan itu perlu dibina lagi dan dimaksimalkan dalam pemanfaatan pembelajarannya, khususnya memberikan pelayanan kepada guru dan siswa, guru dan murid sekolah. Mungkin hanya itu dari sedikit pula menambahkan ya bahwa guru-guru di sekolah kita juga sebagian hampir beberapa guru udah pernah mengikuti berbagai macam diklat baik daring maupun luring gitu. Dan diklat-diklat tentang pengembangan pembelajaran. Dari hasil diklat itu pemanfaatannya tentu saja langsung ke kelas ya, kita bisa mengimplementasikan hasil diklat tersebut ke dalam pembelajaran. Seperti ada diklat tentang bagaimana pengelolaan media pembelajaran, ya, bagaimana pembuatan media pembelajaran. Nah itu bisa langsung dimanfaatkan guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Kemudian juga untuk tenaga kependidikan mungkin juga. Nah, ada juga diklat-diklat tentang bagaimana mengelola pengadministrasian baik secara luring maupun daring, dan itu juga bisa kita manfaatkan untuk kepentingan pengembangan sekolah juga. Dan satu lagi ya, seperti contohnya Pak Hendra dan Pak Dedi ini merupakan guru yang selain mengajar di bidangnya juga mereka memiliki sertifikat sertifikat kepelatihan ya, sertifikat kepelatihan di bidang olahraga voli. Nah, sehingga memanfaatkannya atau pemanfaatan untuk sekolah ini bisa digunakan untuk pengembangan kegiatan kokurikuler ataupun ekstrakurikuler di bola voli ya, sehingga peningkatan minat dan bakat juga prestasi siswa terhadap bola voli di sekolah kita juga cukup meningkat seperti itu ya. Itu aset atau modal-modal yang ada, modal manusia yang ada di SMA 2 Panjairan. Demikian juga murid-muridnya juga ya, Pak Dedi, murid-muridnya walaupun kita ada di satu lingkungan, murid-murid juga cukup majemuk, cukup beragam ya, dengan berbagai karakter dan minatnya ya, sehingga itu bisa mendukung pembelajaran yang ada di sekolah. Kemudian kita ke modal sosial yang ada di sekitar atau yang ada di lingkungan sekolah ini. Yang pertama untuk modal sosial adalah tentang hal-hal apa saja yang ada di lingkungan sekolah kita yang mendukung kegiatan atau perkembangan sekolah yang ada di sekolah kita. Ya, yang pertama modal sosial atau lingkungan tentang gotong royong Pak Dedi. Ya. Mungkin Pak Dedi bisa mengidentifikasi hal apa saja yang berkaitan dengan modal sosial gotong royong yang ada di lingkungan sekolah kita ini. Ya, terima kasih Pak Rik atas waktunya dan kesempatannya. Dengan di sini kebetulan SMP Negeri Panjairan Sarjana berlapis itu terletak di ujung Majalengka, ya, perbatasan dengan Sumedang, sehingga di sini di lingkungannya sendiri sekitar sekolah itu masih tertanam kearifan lokal yang cukup baik, ya, di mana di setiap lingkungan sekolah sini, terutama setiap desanya itu masih tertanam yang sangat baik tentang gotong royong. Nah, selain gotong royong, dari segi kepemudaannya di sini masih tertanam, masih aktif juga tentang organisasi kepemudaan karakternya. Nah ini sehingga menimbulkan karakter yang bisa dibawa ke sekolah oleh anak-anak, oleh siswa-siswi SMP Negeri Panjairan, di mana di sekolah itu tertanam mereka itu bekerja sama, berorganisasi ya. Misalkan saja
sebagai imbas dari kegotong royongan keorganisasi pemuda ini di sekolah kita ini tertanam keaktifan di organisasi siswa seperti di OSIS ya. Nah, terus si gotong royong kerjasama yang sangat bagus di kita ini, di mana siswa-siswinya itu aktif dalam diskusi kelompok, baik itu yang dilaksanakan di sekolah maupun di luar sekolah yang menyangkut tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu guru kayak itu. Nah, selain itu di sini di lingkungan sekitarnya itu kayak perobat seperti adanya adat istiadat yang masih ramah tamah, sehingga mereka pun siswa-siswinya itu di kita itu sopan santun ramah tamah itu masih tertanam dalam berbahasa, dalam berperilaku. Itu adalah dari segi modal sosial siswa dan siswi SMP Negeri 2 Panjang. Untuk sementara tentang modal sosial cukup dulu ya, mungkin bisa disambung lagi nanti dari rekan yang lain. Terima kasih. Mungkin terima kasih Pak Dede atas identifikasinya. Mungkin juga karena lingkungan kita, lingkungan adat istiadat di lingkungan sekitar sekolah itu sangat kuat gotong royongnya ya, sehingga itu bisa bermanfaat untuk sekolah kita dan perkembangannya, terutama mengembangkan nilai-nilai kolaborasi dari siswa ya. Terutama nilai-nilai kolaborasi dalam pengerjaan suatu kegiatan, baik itu kerja kelompok maupun pengerjaan dalam proyek-proyek tertentu ya. Sehingga apabila siswa terbiasa dengan berkolaborasi dan bergotong royong di lingkungan sekolahnya, di lingkungan rumahnya, itu akan berimbas terbawa langsung ke kegiatan sekolahnya. Nah, itu suatu hal yang positif dari sekolah ini. Kemudian sekarang mengenai lingkungan alam dan modal fisik. Untuk lingkungan alam sendiri, sekolah kita berada di pedesaan ya, dengan alam yang udara yang segar ya, dari bebas dari polusi pabrik atau apa ya. Dan itu sangat menunjang untuk kegiatan pembelajaran ya, karena anak-anak bisa belajar di situ dengan nyaman, bisa menuntut ilmu, juga bisa mengembangkan minat dan bakatnya. Kemudian juga mungkin sedikit menambahkan bahwa di lingkungan kita ini bentangan alamnya cukup unik ya, ada sungai, ada persawahan, dan juga ada perkebunan ya. Itu juga mungkin Pak Andi bisa kita gunakan atau memanfaatkan untuk proses pembelajaran ya. Bisa. Seperti kalau dalam matematika bisa digunakan dalam pembelajaran menghitung luas ya, kita bisa menghitung langsung luas sungai. Dalam bahasa Indonesia juga mungkin bisa Pak Andi ya. Bisa ya. Misalnya pemanfaatan alam ini untuk inspirasi dalam membuat karya sastra misalnya. Iya. Nah itu jadi lingkungan alam yang ada di sekitar SMA 2 Panjang cukup mendukung untuk kegiatan pembelajaran dan perkembangan sekolah tersebut. Nah untuk modal fisik sendiri ya, modal fisik yaitu berhubungan dengan lingkungan abiotik ya, lingkungan yang hidup gitu. Tentang infrastruktur jalan atau tentang bangunan sekolah ini, mungkin ada sedikit masukan Pendra bisa mengidentifikasi modal fisik apa saja yang ada di lingkungan sekitar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Arif yang sudah memberikan kesempatan dan waktunya. Di sini mengenai modal fisik untuk infrastruktur di wilayah sekolah kita ini sudah sangat menunjang, di mana seperti jalan raya sudah bagus, di mana akses siswa ketika akan berangkat ke sekolah sangat mudah. Meskipun ada salah satu siswa misalkan yang melintasi sungai, nah dengan adanya jembatan gantung dia bisa berangkat ke sekolah dengan tepat waktu, tidak ada keterlambatan dikarenakan adanya infrastruktur yang mendukung. Kemudian di sekolah juga kita sudah didukung dengan adanya jaringan internet, di mana siswa juga dimudahkan untuk mengakses informasi dalam pembelajaran, baik dalam internet maupun secara langsung gitu. Apalagi kita di sekolah didukung juga dengan infrastruktur atau sarana prasarana sekolah yang cukup, dengan lapangan bola voli misalkan, kemudian lapangan sepak bola bisa dimanfaatkan untuk menunjang meningkatkan prestasi minat dan bakat siswa. Selain itu juga modal fisik di sini seperti universitas kita tidak jauh, hanya beberapa kilo saja untuk akses ke
perguruan tinggi. Jadi nanti setelah lanjut dari SMP, kemudian dilanjutkan ke SMA, dilanjutkan ke perguruan tinggi itu akses dan tempatnya sangat terjangkau. Dekat. Mungkin sekian dulu pemaparan dari modal fisik dari saya. Ya, untuk modal fisik di lingkungan sekitar kita juga sangat mendukung ya, sangat mendukung dengan akses jalan yang mudah. Kemudian kita juga di sekitar kita di belakang ini ada lapangan bola ya, kita bisa memanfaatkan untuk kegiatan olahraga, kemudian olahraga juga, dan peningkatan minat bakat di bidang olahraga. Kemudian dia juga mempunyai perpustakaan yang kita bisa gunakan untuk banyak hal yang bisa kita lakukan, untuk kita bisa gunakan kita bisa untuk operasi. Nah, itu salah satu modal fisik yang ada di lingkungan sekolah yang bisa kita gunakan untuk pengembangan sekolah. Kemudian ada modal budaya. Kita mengidentifikasi modal budaya yang ada atau modal agama yang ada di lingkungan sekolah. Ya. Salah satu yang saya identifikasi itu di lingkungan sekolah kita ada, di sekitar lingkungan sekolah itu ada sanggar seni. Ya. Ada sanggar seni yang tentu kita bisa bekerja sama dengan sanggar tersebut. Kita manfaatkan untuk pengembangan bakat siswa dalam kegiatan seni. Ya. Kita bisa membuat sebuah program yang berkolaborasi dengan kegiatan tersebut, misalkan seperti pelatihan upacara adat, pelatihan gamelan dan lain-lainnya. Barangkali Pak Dedi selaku yang memahami tentang kegiatan budaya atau agama di sekolah ini ada identifikasi yang lain mungkin? Ya, terima kasih. Di sini di sekolah SMP kita ini di SMP Pemikiran ini dari segi modal budaya pun alhamdulillah dari tadi yang disampaikan oleh Pak Ari tentang dari salah satu bidang kesenian ya. Di kita itu memang secara program sudah ada kerjasama dengan sanggar seni di mana yang secara pas dan kebetulan di kita itu di sekeliling kita ada sanggar seni yang bisa kita kolaborasi dengan pihak sekolah untuk menerapkan keterampilan anak lewat ekstrakurikuler. Nah, di sini yang telah diterapkan di sini itu kebetulan itu dari OSIS di sini terapkan tentang kerjasama dengan sanggar seni, baik itu untuk persiapan jangka pendek maupun jangka panjang ya. Jangka pendeknya itu adalah untuk kita seperti misalkan saja dalam menghadapi kenaikan kelas dan perpisahan. Jangka panjang itu menerapkan keterampilan di bidang seni yang untuk yang diperuntukkan untuk siswa-siswi lewat ekstrakurikuler di ekstrakurikuler. Selain itu, dan yang menguntungkan lagi dari segi keagamaan di sekolah kita ini yang pas secara geografis itu kebetulan di segi keamanan sangat baik, di mana di sekeliling SMP Pemikiran ini tumbuh dan sudah ada pondok-pondok pesantren, sehingga di sini siswa itu bisa menimba ilmu selain di sekolah, itu di luar mereka itu ikut di pesantren-pesantren gitu ya, sehingga dalam nanti sisi keagamaan saling bantu antara kerjasama antara pondok pesantren dengan pihak sekolah ya. Itu dari segi teman. Sementara dari segi modal budaya, dari keagamaan dan seni itu dari saya cukup sekian. Mungkin saya tambahkan lagi. Ya, jadi itu aset-aset atau modal-modal yang berhubungan dengan budaya agama yang ada di lingkungan sekolah kita yang bisa kita manfaatkan untuk perkembangan sekolah ini. Nah, kemudian ada pula modal politik. Ya, modal politik ini berhubungan dengan kebijakan-kebijakan. Nah, dan kebetulan Kabupaten Majalengka ini ya bupatinya itu berasal dari guru, sehingga kebijakan-kebijakan atau hal-hal yang diputuskan itu yang menyangkut dengan guru itu sangat penting sekali. Ya, kebetulan kemudian Kepala juga banyak kebijakan-kebijakan, banyak aturan-aturan yang mendukung tentang perkembangan sekolah kita ini. Dan satu lagi, karena kita tinggal di lingkungan desa ya, Pak Dedi dan yang lainnya, bahwa Kepala Desa juga saya itu sangat mendukung tentang bagaimana kegiatan sekolah ini yang berhubungan dengan desa. Contohnya misalkan kalau ada kegiatan perpisahan atau kegiatan perlombaan apa, ya desa selalu dilibatkan. Terutama kalau kita meminjam fasilitas desa, misalkan lapangan atau lapangan voli yang ada di desa, itu kita bisa bekerja sama dengan kepala desa
sehingga beliau mengeluarkan sebuah kebijakan atau aturan yang bisa menguntungkan untuk sekolah ini. Dan seperti itu Pak Deni ya, dengan Kepala Desa. Kemudian yang terakhir yaitu tentang modal finansial, ya, finansial atau modal biaya yang mendukung kegiatan untuk pengembangan sekolah ini. Yang paling pertama tentunya bosnya, tadi ya, bangun sekolah kita sama sekolah ini sudah memiliki bos, kemudian juga ada bantuan-bantuan dari pemerintah. Seperti apa? Seperti apa itu bantuan keuangan, KIP. Ya, KIP ya. Jadi ini Pak ya, dari segi modal finansial, aset modal finansial yang tadi sampaikan, betul sekali bahwa pemerintah itu sangat memprioritaskan di bidang pendidikan. Tadi yang Pak sampaikan bahwa Pak Bupati itu basicnya itu dari guru awalnya ya, guru. Sehingga dengan sekarang tadi kalau dikaitkan lagi dengan modal manusianya diangkatnya ke 3K, ditambah lagi bantuan-bantuan yang di kita saja, kita berbicara di Desa Panjenggiran saja. Beberapa bulan ke belakang kita melakukan bantuan untuk uang kelas ya. Alhamdulillah di kita itu dari modal finansial dari pemerintah, dari kemudian dana bos yang paling sekarang ini. Alhamdulillah kita itu kebijakan dari modal politiknya pimpinan kita, Pak Kepala SMK Panjenggiran, jadi memposkan dana itu sesuai dengan tupoksinya ya, sehingga program akademi dan program non akademi yang sifatnya di luar kegiatan-kegiatan sekuler, alhamdulillah terlaksana dengan baik sesuai dengan yang telah teranggarkan di dana bos. Terima kasih. Terima kasih Bapak semua. Yaitulah identifikasi aset-aset dari yang ada di lingkungan SMK Panjenggiran yang bisa kita manfaatkan untuk perkembangan sekolah. Ya, mudah-mudahan kedepannya sekolah kita bisa tambah lebih maju lagi, dan anak-anak kemudian kita bisa memperoleh prestasi ya, sesuai dengan bakat dan minatnya, sehingga mereka bisa menjadi masyarakat yang berbahagia di lingkungannya. Ya. Terima kasih. Saya Arif Kurniawan dari SMP 2 Panjenggiran untuk tugas identifikasi aset yang ada di SMP 2 Panjenggiran. Untuk semuanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arif Kurniawan, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP 2 Panjenggiran Kabupaten Majalengka. Kali ini saya akan melaksanakan sesi wawancara bersama dengan Bapak Dr. Muhammad Rahmadi MPD selaku pengawas pembina dari SMP 2 Panjenggiran. Kali ini berhubungan dengan tugas saya pada modul 3.2 aksi nyata, yaitu tentang memimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Kali ini saya akan berdiskusi dengan beliau mengenai tentang mengidentifikasi aset-aset apa saja yang dimiliki oleh sekolah yang berguna untuk pengembangan dan pemanfaatan dalam kegiatan pembelajaran terhadap murid. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak atas waktunya berkenan bersedia diskusi bersama saya dalam hal tentang mengidentifikasi pengelolaan aset-aset yang dimiliki oleh sekolah dan pemanfaatannya untuk pengembangan sekolah. Bapak terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak Arif. Ya Bapak, seperti kita ketahui bahwa SMP 2 Panjenggiran yang memiliki beberapa modal-modal yang bisa dikembangkan untuk pengembangan sekolah dan dalam kegiatan pembelajaran. Seperti kita tahu bahwa aset itu kita golongkan menjadi 7 bagian, yaitu ada modal atau manusia, kemudian ada modal lingkungan, kemudian ada modal budaya atau agama, modal politik, modal finansial, modal fisik, dan modal sosial. Nah, yang ingin saya diskusikan dengan Bapak adalah bagaimana Bapak kita bisa mengidentifikasi modal-modal tersebut ya, yang bisa kita gunakan dan pemanfaatannya untuk pembelajaran atau untuk perkembangan sekolah Bapak. Yang pertama mungkin dari modal manusia dulu Bapak. Oke, terima kasih Pak Arif. Sebelum menjawab pertanyaan tadi, tentu sebagai pengawas pembina Pak Arif menyampaikan selamat
pada Pak Arif yang telah masuk dalam program calon penggerak dan sudah memasuki sesi aksi nyata ya sekarang yang kesekian. Dan tentunya sebagai pengawas pembina Bapak merasa sangat bangga ya, mudah-mudahan terus dimudahkan dilancarkan ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Baik, sangat benar bahwa sekolah tentu untuk dapat maju ya, berkembang, meningkat, kemudian tentu berkualitas itu harus merawat bagaimana peluang yang dimiliki oleh sekolah tersebut, terutama dalam kaitan memiliki sumber daya yang ada di sekolah tersebut. Nah, berbicara tentang sumber daya atau resources itu tentu banyak ya, karena pada dasarnya bicara tentang sumber daya itu berarti bicara tentang modal, gitu ya. Hal yang dapat menggerakkan sekolah tersebut untuk meningkat. Kenapa? Dengan modal yang dimiliki ini bisa mensupport ya, menopang bagi tujuan mencapai visi dari sekolah itu atau visi dari warga tersebut. Nah, setidaknya bicara tentang itu, nah tentu kita sepakat bahwa bicara tentang modal banyak. Ya, banyak. Satu diantaranya adalah yang paling penting tentunya adalah modal manusia. Kita mungkin sering menyebutnya sebagai human resource. Ya. Nah, modal manusia ini sekali lagi sangat penting. Boleh jadi mungkin ini yang paling penting. Kenapa? Modal-modal non manusia lainnya itu tidak akan bisa dimanfaatkan ya, kalau modal manusianya tidak mampu memanfaatkan modal itu, kan gitu ya. Nah, oleh karena itu, melihat ini maka kita identifikasi di sekolah kita itu modal manusia itu siapa saja. Satu pastinya adalah kepala sekolah ya, headmaster atau principal yang dia akan menjadi manajer gitu ya. Nah, kedua, selain kepala sekolah pasti guru. Nah, guru harus menjadi tim yang baik ya bagi kepala sekolah. Sebaliknya kepala sekolah menjadi leader yang baik bagi tim guru, kan gitu. Dan mereka harus sinergis. Nah, jadi sini dalam arti saling membantu, saling melengkapi, saling mendorong. Nah, satu kepala sekolah, dua guru, ketiga orang tua. Gitu ya, orang tua siswa. Nah, orang tua siswa ini adalah pihak di luar sekolah yang memberi dukungan hadirnya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Bagaimana mungkin kegiatan belajar mengajar di sekolah tanpa hadirnya anak-anak dari orang tua tersebut? Jadi orang tua menitipkan kepada sekolah ya agar kemudian di sekolah terjadi proses belajar mengajar. Nah, oleh karena itu orang tua ini faktor penting juga. Ya, itu modal yang penting. Nah, pastinya yang lain lagi adalah siswa, ya, para peserta didik kita, gitu ya. Para peserta didik ini nanti kita bisa identifikasi mereka kategori peserta didik yang bagaimana, kan gitu ya. Nah, apakah punya keunggulan, bicara keunggulannya apa, potensi apa. Nah, ini yang akan dirawat, dilayani oleh guru-guru dan kepala sekolah. Nah, di luar itu masih ada lagi, boleh jadi ada, tapi mungkin tidak langsung, gitu ya. Nah, warga sekolah lain ya tenaga TU pasti di dalamnya, gitu ya, tenaga pesuruh atau tenaga khusus itu pasti di dalamnya. Nah, di luar itu ya modal manusia lain itu nanti kita kaitkan dengan jejaring. Nah, gitu ya, jejaring dalam arti kerjasama. Nah, kan gitu ya, kan sekolah nanti dalam rangka pengembangan sekolahnya itu tidak bisa mereka internal menggerakkan atau memanfaatkan yang ada di dalam saja, manusia di dalam, tapi dia harus juga berhubungan dengan luar. Misalnya kita dengan dinas pendidikan pasti kan berhubungan dengan kepala dinas, dengan kepala sekretaris, dengan kepala bidang dan seterusnya, kan gitu. Nah, dengan kelembagaan lain pasti ada manusianya juga, gitu kan. Karena itu, jadi bicara tentang faktor manusia ini kita bisa sebut manusia internal dalam arti di dalam lingkungan sekolahnya dan di luar lingkungan sekolah. Ya pasti banyak pihak. Ya, oke, itu barangkali seperti itu untuk modal manusia. Nah, modal lainnya kita bisa menyebut modal fisik. Nah, gitu ya, modal fisik. Nah, kalau dengan sekolah yang paling dekat fisik itu ya hadirnya disebut dengan sarana dan prasarana sekolah. Nah, pertanyaannya, apakah sarana prasarana sekolah ini mendukung bagi proses pembelajaran itu? Ya. Nah, bicara tentang standar pelayanan minimal, nah kan gitu ya, SPM, maka wajib penyelenggaraan pembelajaran atau pendidikan di sekolah itu harus disupport dengan hadirnya sarana prasarana.
Gitu. Yang bagaimana? Tentu yang lengkap, yang memenuhi standar. Nah, kalau melihat ke SMP Negeri 2 Panyingkiran, rasanya patut bersyukur kita ya. Karena secara umum kalau kita menyebut kebutuhan dasar sarana prasarana ada. Ruang kelas memadai. Nah, gitu ya. Ruang kelas itu ruang belajar. Nah, ada ruang guru, ya kan? Ruang kepala sekolahnya ada, ruang TU-nya ada. Kan ini unsur pokok terpenuhi. Lalu laboratorium juga kita punya. Nah, ada laboratorium IPA, ya, bahkan ada laboratorium komputer, ya kan? Nah, jadi di era digital sekarang kita punya laboratorium komputer luar biasa. Nah, gitu. Lalu apa? Sarana bermain anak, ya, dalam bentuk adanya lapang, ya, upacara, ada lapang olahraga, kan gitu ya. Nah, belum lagi disupport dengan lingkungan yang asri, ya, gitu kan? Nah, gitu ya. Nah, itu fisik kita alhamdulillah memadai, gitu. Nah, mungkin ya kalau saya bilang sudah termasuk lengkap, gitu. Kita bersyukur. Tinggal kita optimalkan bagaimana sarana prasarana yang ada itu bisa dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran sebaik-baiknya. Kalau saya melihat juga Bapak dari kompetensi guru-guru ya, banyak juga di kami itu guru-guru yang pertama ya dia bisa menguasai hati Bapak, walaupun bukan guru TIK-nya gitu, tapi ada guru-guru MAPA lain yang ternyata dia mempunyai kemampuan untuk membuat media pembelajaran dalam bentuk video, dalam bentuk Canva seperti itu, untuk PowerPoint juga ada. Jadi itu bisa kita gali juga Pak ya, kita manfaatkan untuk membuat model-model dalam pembelajaran yang lebih bervariasi lagi. Iya, gitu. Jadi dan juga guru-guru kami juga ada yang mempunyai sertifikat kepelatihan Pak. Walaupun bukan bidang bukan guru penjas itu, ada yang sebagai pelatih voli, ada yang sebagai bela diri juga ada. Sekalipun bukan guru penjasnya, gitu. Jadi kan multi talenta gitu ya guru-guru kita itu. Hebat, luar biasa. Jadi dua hal tadi, manusianya oke, kita ya. Nah, fisiknya juga tadi cukup lengkap. Nah, lalu bagaimana? Kita masuk ke lingkungan. Ya, lingkungan kita. Kalau geografi sekolah kita ya berdasarkan posisi sekarang itu menurut Bapak rasanya bagus ya sekolah kita ya. Strategis, lalu dalam lingkungan yang aman. Nah, gitu. Kenapa aman? Kalau bicara tentang pabrik, jauh dari pabrik. Jauh. Ya kan? Sehingga polusi insya Allah terhindar. Yang ada justru kita berada dalam jalur jalan utama desa ya. Nah, di desa dan kecamatan, tapi di sekeliling kita itu masih tanah pesawahan. Nah, di samping adanya kebun-kebun, ya kebun buah dan seterusnya, betul. Ya, nah akhirnya lingkungan ini ya membawa suasana sekolah kita itu menjadi tampak hijau. Belum lagi kan di dalamnya kita banyak pepohonan kan gitu ya. Nah, lingkungan ini juga selain tadi strategis, satu aman. Ya, arus lalu lintas tidak terlalu padat gitu ya. Lalu akses oleh anak-anak mudah ditempuh, sekalipun mungkin anak-anak harus diantar misalnya berkendaraan itu atau naik sepeda. Jadi lingkungannya bagus lah untuk ya. Kalau lihat lingkungan di SMA Panyingkiran, alhamdulillah akses jalan ya, akses bahkan dari kabupaten lain, dari Lubuk Liung itu juga ada akses jembatan yang bisa digunakan. Jadi ada beberapa siswa dari Sumedang itu yang sekolah di sana. Gitu. Kemudian pemanfaatannya juga tidak hanya yang mendukung kita, coba pemanfaatan dalam pembelajaran pun bisa Pak. Contohnya misalkan ketika matematika saja, ketika dalam materi tentang luas bangun data gitu, kita bisa mempraktekkan langsung dengan mengukur sawah dengan mengukur lebar sungai gitu ya. Bagus. Dan itu kan pembelajaran yang langsung memanfaatkan lingkungan kan gitu ya. Nah, jadi anak belajar itu tidak semata-mata tersekat oleh ruang kelas yang sempit, tapi kita bisa bawa melakukan eksplorasi lingkungan ya. Hebat. Nah, setuju seperti itu. Nah, kita juga punya dan kerjasama dengan lingkungannya untuk memanfaatkan lapangan olahraga ya, lapangan sepak bola ya. Nah, ini kan anak-anak ya juga bisa manfaatkan itu, sehingga mungkin mereka yang punya bakat di olahraga, terutama sepak bola, itu juga bisa berkembang. Jadi itu lingkungannya juga bagus. Itu modal lain apa ya? Modal lain misalnya dari masalah sosial di lingkungan SMP 2 Panyingkiran itu kan lingkungan pedesaan. Betul. Di pedesaan itu suka ada Karang Taruna Bapak. Karang Taruna itu ya kebanyakan banyaknya itu anggota Karang Taruna ya
hampir sebagian besar ya dari siswa-siswa kita Bapak. Iya. Ya. Oke. Alhamdulillah Alumni mereka ya, alumni kita. kadang juga anak-anak kita yang kelas 9 Bahkan juga sudah mulai ikut mulai ya. ikut, Oke, terutama terlibat di Karang Taruna. ketika kegiatan Betul, PHBN, ketika kegiatan Iya. yang mendukung hari-hari besar nasional itu Betul. suka mereka dilibatkan. Setidaknya itu pembelajaran bagi mereka untuk dalam organisasi, dalam kelompok Bapak. Iya, iya. Oke, setuju lah. Jadi dukungan sosial kita juga bagus. Lalu dukungan orang tua ya. Dukungan orang tua Iya. terhadap sekolah juga Alhamdulillah, bagus Bapak. gitu ya. Nah, mungkin bisa kita catat dari data kalau misalnya bisa dilihat itu bagaimana persentase melanjutkan Iya. ya dari SD ke Iya. SMP gitu ya. Dari kemarin hasil tracer sekolah juga Iya. bulan November kemarin ya hampir tingkat kepuasan dari orang tua itu 100% Bapak. Ah, Ya, luar biasa. Hebat. Kemudian yang melanjutkan sekolah itu sekitar 98% dari hampir sekitar 100 responden itu. Berarti hanya satu. Berarti hanya 1-2% ya yang tersisa. yang tidak Ini pun melanjutkan itu. boleh jadi kan Tidak terlacak gitu ya. ya tidak terlacak gitu. Jadi- Atau mungkin dia melanjutkannya ke lembaga pendidikan lain Ya, gitu ya pesantren atau ya, pondok tidak kita catat di sini. Hebat ya gitu ya. Oke, kalau dukungan keuangan finansial mungkin sumber daya kita sementara sekolah memang satu-satunya sumber itu dari bos ya, dari dana bos ya, tadi, gitu, dari dana bos. dana bos, Oke, ya. personal, paling juga kalau ada bantuan semacam KIP, Ya, dan itu berarti betul dalam bentuk beasiswa ya. kadang-kadang juga kami suka ada donatur itu Pak, jadi dari guru-guru ataupun dari pihak luar kita mempunyai data gitu ya siapa siswa yang pertama yang yatim piatu, kemudian yang tidak mampu, Ya. jadi kita punya datanya sehingga pada saat-saat tertentu kita terkumpul dana untuk memberikan bantuan kepada mereka seperti yang data yang bantuan untuk sekolah, bantuan untuk berpakaian seperti itu. Jadi finansial sebenarnya yang paling utama memang dari bos. Memang kita juga memiliki ada donasi khusus untuk anak-anak tertentu gitu ya. Ya. Dan itu dari internal. Dari internal ya, kadang dari guru-guru juga macam patungan ya gitulah. Ya luar biasa gitu ya. Oke, nah kalau kita bicara tentang tripartit gitu ya, 3 pilar pendidikan itu kan kita lihat ada yang disebut dengan faktor atau pilar pemerintah, ya kemudian sekolah sendiri, dan satu lagi adalah masyarakat. Nah jadi pada konteks ini ya kalau Bapak sih memberi dorongan seandainya sekolah memungkinkan melakukan penggalian katakanlah dana dalam bentuk partisipasi masyarakat yang tidak mengikat, tidak memberatkan ya, sekalipun mungkin temponya itu bukan bersifat rutin gitu ya, mungkin insidental, itu rasanya silakan mungkin bisa dicoba. Sebutlah kita menawarkan sebuah program ya kepada orang tua, tentu yang akan berdampak baik pada sekolah, lalu ditawarkan kepada orang tua dan ternyata orang tua mau mendukung, silakan. Nah ini mungkin patut dicoba digali gitu ya. Gitu. Tidak dalam konteks bahwa ini berarti mengganggu dong konsep yang namanya pendidikan gratis. Ya enggak, karena kita tidak hendak menjadikan beban rutin, itu insidental sifatnya. Nah gitu, kita menawarkan ada program lalu orang tua mensupport, mendukung. Ya sudah, selesai program itu selesai kan gitu. Nah hal lain mungkin boleh dipikirkan, nanti didiskusikan, dimusyawarahkan apa yang disebut dengan jalur membiasakan kesolehan sosial, gitu ya, kesolehan sosial pada anak-anak ya, dalam itu apa, terkumpulnya dana infak, gitu ya, dana infak gitu. Tapi pertanyaannya ini ketika mau digulirkan tentu harus ada diskusi ya di dalam sendiri plus dengan orang tua, kan gitu ya. Tapi ini sesuatu yang rasanya sekolah itu bisa ambil peluang kalau dari sumber lain, katakanlah yang di luar pemerintah kita tidak bisa menyerap gitu ya. Oke, itu finansial. Nah, hal lain adalah kita melihat ada faktor di mana sekolah kita, lingkungan kita, anak-anak guru kita itu terkait dengan kearifan lokal, jadi ya, budaya, gitu ya. Alhamdulillah, rasanya ini juga patut kita pertimbangkan. Ya. Jadi kalau ada seni, ada budaya lokal yang kemudian kita bisa tarik gitu ya, untuk dibelajarkan di sekolah, nanti bisa muncul menjadi sebuah katakanlah kegiatan muatan lokal. Ya, Gitu. Ya ini mungkin bisa untuk coba. budaya juga Bapak, kebetulan
saya juga pembina mahasiswa ya, jadi pembina mahasiswa membina siswa OSIS. Iya. Kita juga bekerja sama Pak. Kebetulan saya punya teman saya ada yang mempunyai sanggar ya. Iya. Jadi saya memanfaatkan koneksi aset saya untuk hal tersebut. Jadi saya meminta bantuan kepada pihak sanggar yang di luar, yang kebetulan saya punya koneksi dengan beliau, untuk melatih anak-anak OSIS terutama dalam kegiatan seni Pak, terutama untuk melatih gamelan, melatih upacara adat. Jadi saya punya cita-cita atau punya ide. Jadi kalau nanti ada kegiatan seni baik di lingkungan maupun sekolah, kenapa kita nggak gunakan kita aja yang gamelan biasa gitu? Iya. Karena kita punya program seminggu sekali kita melatih mereka untuk kegiatan seni Pak. Bagus. Dan ini kan berarti kita mengembangkan ya dalam kegiatan sekolah itu bagaimana upaya mewadahi ya potensi minat anak, kan gitu ya. Nah pasti di setiap sekolah juga selain anak itu ada yang berminat ke bidang olahraga, seni juga ada. Maka betul ini modal ini gitu ya, ini harus kita juga manfaatkan gitu ya. Dan Pak Arif sebagai bagian dari nanti guru penggerak betul harus bisa menyampaikan gagasan-gagasan segar gitu ya Pak Kepala dan teman-teman guru agar tadi aktivitas sekolah anak itu tidak monoton belajar di dalam kelas, belajar tentang pelajaran-pelajaran, tapi belajar juga tentang hal-hal lain yang sesungguhnya pasti bermanfaat di lingkungan masyarakat. Nah mungkin terakhir adalah menyangkut regulasi ya, kebijakan atau modal politik kita menyebutnya ya. Dalam hal ini kita bersyukur bahwa pemerintah daerah kita sebetulnya memberikan support gitu ya, sangat gitu ya terhadap jalannya pelaksanaan pembelajaran, termasuk mungkin pada konteks sekolah kita ya. Selain Pak Arif sudah menjadi CGP, itu insya Allah sekolah kita malah akan menjadi sekolah penggerak, gitu ya kan, sekolah penggerak, dan kita sudah mendapatkan legalitas untuk itu, tinggal kita mengikuti BIMTEK-nya. Insya Allah ya support juga, artinya pemerintah daerah atau bahkan dalam konteks teknisnya dinas pendidikan juga mensupport sekolah. Selamat gitu ya, luar biasa. Ya mudah-mudahan Bapak kedepannya sekolah saya Bapak mungkin bisa lebih maju dan lebih berkembang lagi lah dengan hal-hal banyak kelebihan yang dimiliki oleh sekolah kita. Tinggal kita memanfaatkannya, kita mengembangkan potensi apa aja yang dimiliki ya. Tujuan utamanya ya semuanya demi kepentingan murid semua Pak ya, sebenarnya demi keberpihakan pada murid agar mereka nanti setelah lulus dari sini bisa berkembang dan bisa menggapai apa yang mereka inginkan. Nah, itu menuju kebahagiaan mereka juga Bapak. Terima kasih atas diskusinya Bapak, bermanfaat bagi saya dan ini akan saya catat sebagai sebuah hal yang masukan bagi kami pihak sekolah untuk menjadikan sekolah kami lebih baik. Sama-sama Pak Arif, selamat sekali lagi ya, sukses terus dengan program CGP-nya dan tentunya harus lurus. Ya, siap Bapak. Selamat Pak Arif. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Saya Arif Kurniawan, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA 2 Panjengkiran Kabupaten Majalengka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Kurniawan, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 2 Panjengkiran Kabupaten Majalengka. Kali ini saya bersama siswa saya, perwakilan dari tiap kelas yang berada dalam kepengurusan organisasi siswa intersekolah atau OSIS. Jadi mereka adalah perwakilan OSIS yang akan saya ajak untuk berdiskusi mengidentifikasi tentang modal-modal atau aset-aset yang dimiliki oleh sekolah. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya. Bapak ingin mengajakkan ngobrol ya. Kita santai aja, ngobrol biasa aja. Saya ingin ngobrol tentang bagaimana permodalan atau apa saja yang ada di sekolah kita ini. Ya. Yang pertama kita lihat dulu tentang keadaan sekolah. Lingkungan fisiknya bagaimana? Ya. Apa aja yang ada di sekolah ini yang menurut kalian menunjang untuk belajar kita? Apa saja coba? Misalkan saya sebutkan. Akhirnya atau yang lain? Pak, perpustakaan. Ya, apalagi? Lab apa? Lab komputer, terus lapangan olahraga. Ya, oke. Bagaimana dengan perpustakaan? Ya, kita bisa memanfaatkan perpustakaan untuk apa, Adi?
Membaca buku. Apalagi coba kira-kira dari perpustakaan yang bisa kita manfaatkan. Kegiatan literasi. Apalagi ya membaca buku bisa ya pasti ya membaca buku. Terus juga bisa apa? Belajar di perpustakaan ya. Jadi banyak pemanfaatan dari perpustakaan. Kemudian bagaimana dengan gedung sekolah kita dengan ruangannya? Ruangannya cukup bagus atau bagaimana? Alhamdulillah ya cukup bagus dan semua kelas memperoleh ruangan ya pasti semua kelas memperoleh ruangan. Kemudian tadi kamu sebutkan ada yang menyebutkan lapangan olahraga, lapangan basket. Ya. Itu untuk apa kita manfaatkan itu? Bisa untuk upacara. Untuk upacara terus Untuk bermain bola voli. bola voli ya dalam belajar basket juga bisa ya. Nah di sekitar lingkungan kita juga ini kita berada di desa ya. Nah, coba apa saja yang ada di sekitar di lingkungan sekolah ini yang mendukung pembelajaran kita. Kita punya apa di samping itu? Lapangan bola. Ya walaupun lapangan bola itu milik desa, tapi kita bisa apa? Bisa manfaatkan untuk olahraga. Ya, pernah di sana belajar? Pernah. Pelajaran? Olahraga. Ya, kayak juga yang ada itu apa? TKJ dulu di sana ya. TKJ terus tes ya, tes Jerman juga pernah saya lihat. Terus di sekitar kita juga apalagi punya ruangan apa kita teh? Ruang OSIS, apalagi ruang pramuka, ruang KS ya. Ruang BK. Ruang BK. Kalau ruang KS penggunaannya untuk apa? Untuk pasien sakit. Untuk teman-teman kita yang kalau pasien rumah sakit ya, kita nggak rawat pasien. Oke, kemudian sekarang kita ingin bicara tentang lingkungan apa ini akses ke sekolah. Ya, ini dari beda-beda desa ya. Yang paling jauh dari Cikamaran, ya. Cikamaran. Bagaimana akses ke sekolah dari Cikamaran? Mudah. Ada jembatan ya. Cikamaran itu kalau tidak salah berbatasan dengan Sumedang ya, kabupaten Sumedang. Tapi akses ke sekolah juga mudah ya, ada jembatan. Dan dari mana yang paling jauh? Ripa dari Kepo. Bagaimana akses ke sekolah jalannya? Jembatan. Ada jembatan juga. Tidak terlalu sulit ke sekolah. Tidak terlalu sulit. Nah, sekarang kita bicara tentang teman-teman kita ya. Menurut kalian bagaimana sih murid-murid kita yang ada di sekolah ini, teman-teman kita ini? Bagaimana? Baik. Siapa lagi? Berprestasi. Ya. Ada yang berprestasi teman kalian sekelas? Siapa? Sipa. Dia apa Sipa? Oh dia punya bakat menggambar. Lagi yang lain? Siapa? Triana bakatnya berprestasinya? Dari perlombaan Expo PKS, alhamdulillah mendapatkan juara 3. Terus yang lain? Di kelas lain? Siapa? Ada anak Agib. Ya, Agib prestasinya solid. Oke, bagus. Jadi di teman-teman kita ternyata kalian bisa mengidentifikasi bahwa teman-teman kita, teman-teman kalian itu ada yang punya prestasi ya, punya prestasi dalam berbagai bidang. Ya. Bagaimana dengan kerjasamanya? Apakah teman-teman kita di kelasnya orangnya seperti apa gitu? Ya. Seperti apa orangnya? Hah? Ada yang lucu mungkin ya teman-temannya gitu. Ada yang lucu, ada yang kalau kerja kamu bagaimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Solid. Solid. Pernah ngalaman kerja kelompok dengan teman-teman? Dalam hal apa tuh? Matematika. Terus kalau boleh tahu IPS kerja kelompok membuat apa? Membuat tentang presentasi, membuat makalah. Dan itu dikerjakan secara kelompok. Ada kesulitan atau ketika secara kelompok teman-temannya bagaimana, bisa kerjasama atau ada hal lain? Kadang nanti kerjasama, kadang juga ada yang tidak ya. Ada yang bisa kerjasama. Oke, bagus. Berarti sekolah kita itu banyak keunggulannya ya, banyak modal-modalnya.
Selain itu, apalagi coba menurut kalian hal yang bisa dimanfaatkan dari sekolah ini, yang ada di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran? Coba apa ada lagi? Apa lagi? Yang ada di lingkungan kita aja. Sawah. Iya, oke. Saya coba kita belajar di lingkungan sawah ya, persawahan. Pernah belajar IPA di sawah atau di lingkungan yang di lapangan? Kelas apa? Apa kelas belajar IPA di sawah? Oh, prakarya ya. Membuat apa tuh kelas apa? Ya seperti ini, apa membuat laporan pandangan atau apa? Kalau kelas 8 pernah di mana coba ketika di lapangan atau di mana membuat apa? Tentang sayuran. Tentang itu IPA. Oh ya, limbah sampah ya, kita pelajaran matematika ya. Ya lupa, Bapak sendiri yang ngajar ya. Jadi waktu itu kalian membuat proyek sampah ya. Bisa diceritakan bagaimana? Mengumpulkan sampah yang keras itu. Mengumpulkan sampah terus itu dihitung, bikin bahasa terus ya, itu apa ya? Oh gimana? Sok bisa jago keras? Sampah plastik. Oh, dibikin laporan. Jadi kalian mengumpulkan sampah begitu, mengumpulkan sampah terus dihitung berapa beratnya, kemudian apa lagi? Dihitung selama 1 tahun. Oh, diprediksi mungkin ya kira-kira. Ya. Dan kamu dari sana bisa mempunyai apa? Solusi atau apa? Ya, solusi untuk penanganan sampah. Kalau boleh tahu bagaimana solusinya? Bisa diapain? Bisa apa itu? Bisa kerajinan. Dibuat kerajinan apa lagi? Dijual. Nah, dijual ya, menghasilkan uang benar. Jadi kalian itu harus bisa melihat peluang atau potensi-potensi. Kira-kira ini bisa jadi tidak, bisa jadi bangga gitu, seperti itu. Oke, ya. Terima kasih ya. Kalian bisa mengidentifikasi hal-hal yang ada di lingkungan sekolah kita untuk pembelajaran. Contohnya tadi masalah sampah. Terus kelas 9 di sawah juga belajar tentang prakarya. Ya. Kemudian kalian bisa mengidentifikasi bahwa sekolah kita punya lapang upacara basket, juga ada lapangan voli, ya, lapangan sepak bola. Terus juga sekolah kita punya beberapa ruangan ya, dari mulai perpustakaan, apalagi labcom dan ruangan-ruangan pasis, pramuka, BK. Ya. Ruangan BK itu ruangan apa? Bimbingan. Apa yang kamu lakukan di sana? Bisa bercerita. Saya bercerita tentang apa aja. apa aja? Tentang pelajaran ya, dari pelajaran tentang curhat juga mungkin ya. Curhat juga kamu dapat masalah apa di ruang BK. Nah itu ya. Jadi terima kasih kepada kalian dan saudara mahasiswa atas waktunya, karena kalian bisa mengidentifikasi beberapa hal yang ada di sekolah ini yang bisa digunakan oleh kalian untuk pembelajaran maupun untuk pengembangan kalian sendiri. Mudah-mudahan Bapak doakan kalian bisa mencapai apa yang diinginkan di esok hari. Cita-citanya tercapai. Ya. Kalau kita nggak punya cita-cita, ya ngapain ke sekolah? Kalau kita nggak punya harapan, ya ngapain ada di sekolah ini? Ya, tetap berharap, jangan putus asa, jangan semangat. Jangan patah semangat. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Arif Kurniawan, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA 2 Panyikiran, Kecamatan Panyikiran, Kabupaten Majalengka, telah melaksanakan sesi mengidentifikasi akhir sekolah bersama dengan para siswa perwakilan dari OSIS